Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini ya. Tema atau judul games kali ini adalah yang ingin dia katakan padamu atau yang belum dia katakan ya, tapi lagi ingin, dimana dia masih memendam ya. Dan ya inilah yang ingin dia katakan padamu. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Ya, di sini Gemini ada 3 pile pertama, kedua, dan ketiga. Silahkan kamu pilih sesuai intuisimu. Kalau ada 3 orang, bisa si A untuk pile pertama, si B untuk pile kedua, dan si C untuk pile ketiga. Atau kalau cuma seorang, berarti pilih satu di antara ketiga pile ini. Seperti biasa, kalau terlalu cepat ya, bisa kalian pause dulu. Setelah itu kamu pilih, setelah pilih baru kalian bisa lanjut mendengarkan readingan dari saya ya. Oke, saya langsung saja mulai dari pile pertama, saya sisihkan pile kedua. Dan saya sisihkan file ketiganya. Oke, kita ke file pertama ya. Untuk kamu Gemini, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energimu para Gemini ya, atau orang yang terkoneksi dengan Gemini yang memilih file pertama. Dan maaf agak sedikit berisik ya. Semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian. Oke, kita lihat apa yang terjadi, dan maaf agak sedikit berisik ya. Anak saya ada di samping saya ya, dia lagi bermain. Semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian, dan maaf atas ketidaknyamanannya ya karena berisik ya. Oke, kartu pertama yang keluar di sini adalah Sex Magic. Wah. Oke, yang kedua di sini ada Joy and the Light ya. Oke. Kartu ketiga saya ambil lagi, di sini ada Pay Attention. Oke. Dan 4 di sini ada Family. Dan yang terakhir saya mau ambil adalah ada kartu Essentials. Oke. Di sini oke, dia merasa bahwa kamu itu kayak macam kurang membuat dia greget gitu mungkin ya. Dia lihat kamu tuh kayak macam sesuatu yang tidak tulus. Maaf ya Gemini ya, orang ini menilaimu jelek. Bukan berarti saya membuatmu tidak bahagia ya dari pembacaan kartu ya. Tetapi di sini memang orang ini, kalau mau dibilang yang terpendam ini kan ibaratkan walaupun kita punya mulut manis, senyum lebar, tetapi hati kita tidak menyukai ya, kita nggak bisa menipu. Kita tidak bisa menilai hati orang atau melihat hati orang kan. Ya itu, penuh dengan kepalsuan. Dia merasa bahwa dirimu tuh kayak tidak tulus mencintainya ataupun ada modus. Ini pun bisa energinya terbolak-terbalik. Bisa Gemini yang merasa bahwa orang itu yang terkoneksi dengan dirimu tuh tidak tulus untukmu. Ya, memanfaatkan ya. Dimana ada beberapa yang mungkin kalau dibilang sudah berkeluarga ya, tapi tidak bertanggung jawab, hanya mempersulit hidup, datang hanya numpang hidup ya, ataupun mungkin kondisinya dia malas, kamu yang setengah mati kerja, ada yang merasa terbebani ya. Dan di sini ada ibaratkan menerima, memberi dan menerima, tetapi tidak signifikan ya, hanya satu menerima aja, yang satunya memberi terus capek lelah ya, kehidupan ini kok begini-begini aja.
ataupun kehidupan digantung. Saya sudah berusaha untuk menemanimu dari nol, tapi kamu belum nikahi saya, tidak ada kejelasan, atau bahkan pergi dengan yang lain. Ada sakit hati di sini, ya, dimana ada amarah juga, kekecewaan. Ya, contohnya, ini orang ini kayak macam tidak ikhlas ya. Jadi dia merasa bahwa kalau seandainya ini di kamu tuh kayaknya orangnya tuh pakai cinta, tetapi cinta bisnis gitu. Seakan-akan saya kasih kamu 5.000, kamu kasih saya juga 5.000, harus, nggak boleh tidak. Ya, ataukah lebih bagus lagi kalau kamu kasih 10.000. Jangan saya nggak dapat apa-apa. Jadi dia berpikir bahwa kamu itu kayak matre, ya. Padahal sebenarnya kamu tuh kayak saya lihat di sini realistis ya, tetapi menurut dia kamu tuh matre. Seakan-akan tuh memilih-milih orang, terus cinta juga harus realistis ya. Ya memang seperti itu karena dia memandang kamu itu orang yang apa ya? Sisi empatinya kurang ya. Padahal sebenarnya apa ya kalau dibilang, ya dia malas aja mungkin ya, karena ada beberapa yang mungkin kondisinya di sini, contohnya ya, kamu sudah memberi, dia hanya menerima, kamu tegur dia marah ya, dia tersinggung. Nah ini ada beberapa yang egois di sini, tapi dia melihat dari sudut pandang dirimu yang negatif, padahal kadang-kadang kamu maksudnya baik kepada dirinya, tetapi dia selalu beranggapan negatif terhadap dirimu. Wah, ini orang juga kadang-kadang membuat ilfil juga ya. Tetapi ya begitu, suka ganggu. Ya, ini kalau di persahabatan ya, kalau ada sahabat juga saya lihat di sini orang terkoneksi dengan dirimu. Ya, yang mana dia menginginkan kamu itu untuk bisa lebih apa ya, kalau dibilang lebih setia kah? Ya, mungkin gitu, setia tanpa apapun. Karena dia merasa bahwa kok kamu nih orangnya pelit amat ya. Kok kamu nih apa ya, kayak macam bisa menikam orang dari belakang. Mereka melihat dari sudut pandang kamu yang jelek karena kamu realistis ya. Jadi saking realistisnya, maksud kamu baik supaya tidak dipermainkan orang, tetapi orang berpikir kamu tuh negatif ya, bahwa kamu tuh orangnya egois. Ya, padahal sebenarnya kalau kalian ya lebih mencintai diri sendiri gitu, dalam artian protektif untuk diri kamu gitu ya, memberi perlindungan supaya orang jangan mempermainkan. Tetapi kalau dari segi pandang dia, ya mungkin karena niat jahat dia ya, makanya dia berpikir negatif terhadap orang. Karena kalau kita berpikir negatif berarti kita ibaratkan cerminan diri kita sendiri ya. Jadi ya dia merasa bahwa kamu itu apa ya, kalau dibilang musuh dalam selimut mungkin ya. Kalau sahabat ya, kalau pacar cintamu nggak tulus untuknya, seperti gitu, egois dan menyakiti ya. Bahkan mungkin dibilang cintanya bertepuk sebelah tangan, ataupun mungkin kamu lebih memilih orang yang artinya lebih memilih orang yang mungkin kaya ataupun cantik ya, yang satu circle denganmu, kebanding orang-orang yang mungkin seperti dia, yang mungkin tidak mempunyai apa-apa tapi hanya bisa mempunyai cinta. Jadi dalam artian kamu tidak terlalu peduli cinta, yang penting materi, itu yang dilihat dari dirimu ya. Oke, itu yang saya lihat dari file pertama. Semoga resonate. Dan untuk koneksi di sini, kamu terkoneksi dengan Aries ya, sesama Gemini ya. Terus juga ada Taurus, ada juga Scorpio, Cancer, Sagittarius, Pisces, Aquarius, dan Capricorn. Dari inisial di sini ada huruf, coba saya lihat dulu. Oke, ada huruf K, L, D, M, J, P, Y, H, R, J, I, W, B, D, H, dan U ya. Ada beberapa yang double berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan ya. Dan maaf, anak saya berisik sekali ya. Dia lagi bermain nih. Namanya juga anak-anak ya. Ya begitu, saya nggak bisa, sama seperti kalian ya, kalian punya masa kecil bahagia ya, karena setidaknya orang tua bisa mengerti ya. Saya
Jadi saya nggak bisa ya apa dibilangnya stop 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 stop, dia lagi bahagia baru kita kasih stop stop, berarti kan kita egois ya. Jadi saya minta kepada kalian yang bisa menyesuaikan, dan maaf kalau terganggu ya. Saya sudah menaikkan intonasiku supaya kalian bisa tetap mendengar suara saya dengan jelas. Kalau ada yang bilang Kak Ica suaranya terlalu kecil, wah itu berarti luar daripada kemampuan saya, berarti mungkin sistem ya, mungkin HP saya yang rusak ataukah mungkin apa ya. Yang pastinya ini maksimal untuk diriku. Saya sudah berikan yang maksimal untukmu. Kalau kurang berarti ya itu keterbatasan saya ya. Oke, itu. Kita lanjut ke file kedua. Semoga resonate untuk file pertama ya. Jadi file pertama dia menganggapmu orang yang agak sedikit matre ya. Kadang-kadang orang yang lebih protektif terhadap diri sendiri itu kadang-kadang orang nggak suka ya, kelihatan egois, padahal sebenarnya dia protektif untuk diri sendiri gitu ya. Oke, kita langsung saja untukmu ya, berikan energimu yang memilih file kedua sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari dirimu bintang Gemini yang memilih file kedua. Kita lihat apa yang terjadi. Oke, yang pertama di sini ada seduction ya. Oke, wah ini bahaya juga nih. Wah kenapa nih ya? Oke, di sini ada passion, ada lagi kita lihat ada wisdom, ada tradition. Dan terakhir ada Beyond ya. Oke, dia merasa bahwa dirimu itu penyelamat jiwanya. Wah, ini mungkin pernah dia patah hati ya, dan kamu datang masuk dalam hidupnya bisa membuatnya bahagia. Ya, saya lihat di sini kamu bisa mengobati luka batinnya dan dia berterima kasih sekali kamu bisa datang dalam hidupnya, dan artinya ya setidaknya dia berterima kasih kepada semesta juga ya, setidaknya memberikan orang yang tepat di mana dia bisa membuat dirinya menjadi pribadi yang baru, pribadi yang tercerahkan lagi. Dan banyak hal juga dia dapatkan dari dirimu, di mana ada ketenangan, ada merasakan cinta yang tulus, terus juga apa ya kalau dibilang dia merasa bahwa dia diinginkan saja. Yang mana mungkin dulu dia merasa bahwa saya kok nggak diinginkan, tetapi bersamamu tuh saya diinginkan. Kamu tulus, nggak pelit, terus bisa membantu dia, bisa mendengarkan, bisa memberikan solusi, bisa juga bertukar pikiran. Dia merasa bahagia bersamamu. Kalau seandainya dia tidak bersamamu saat ini, dia merasa sangat rindu. Ya, ada beberapa yang mungkin dia juga menyesali atas perbuatannya di masa lalu yang pernah menyakitimu. Ya, dia merasa bahwa hidupnya bisa punya makna bersamamu ya. Dan ada cinta yang betul-betul ada untuknya gitu. Mungkin kemarin-kemarin dia dimanfaatkan, ataupun mungkin dia tidak diinginkan dari orang itu, sehingga dia macam tidak percayakan cinta ya. Ya, dia merasa bahwa kamu sosok yang bisa mengayomi dia, pokoknya bisa mengerti akan dirinya ya, karena dia membandingkan dirimu dengan orang-orang yang saat ini bersamanya kamu jauh yang terbaik. Dan ada penyesalan di mana mungkin dia pernah mencampakkanmu atau menyakitimu atau lebih memilih yang lain, ternyata dirimu lah yang terbaik, tetapi kamu masih bisa memaafkannya. Itu sisi itu yang dia banyak sekali ya, yang mana mungkin kalau sudah pernah dia putus dengan yang lain langsung jadi musuh, ataupun mungkin ya diam-diaman dia merasa bahwa kamu itu bisa memberikan pemaafan untuknya, walaupun mungkin kondisinya sekarang tidak bersama, ataupun mungkin agak sedikit tidak intens kayak dulu ya, tetapi dia merasa bahwa pemaafan itu selalu ada untukmu ya. Dan dari dirimu banyak pembelajaran, terutama pembelajaran untuk mengontrol diri ya. Saya lihat di sini dia sudah bisa untuk menguasai diri ya, tidak terlalu emosi ya, dan lebih bisa apa ya, terus bersyukur. Yang mungkin dulu dia orangnya agak pesimis, terus lupa akan bersyukur, sekarang dia jauh lebih bersyukur ya, lebih dekat dengan semesta. Dan ya dia berusaha untuk merubah karakter yang negatif supaya bisa lebih positif, dan itu semua karena dirimu ya. Mungkin karena saya lihat di sini juga dia ada terkoneksi dengan karmik, yang mana akhirnya karmik itu menyadarkan bahwa dirimu yang terbaik.
Dimana sekarang mungkin kondisinya dia tercampakkan, ataupun mungkin dia tersiksa, ataupun mungkin sedih terus berkepanjangan, dan dia merasa atau dia tahu bahwa ternyata begini toh sakit yang mana dulu pernah saya berikan kepada Gemini, sehingga dia merasa bahwa oke, saya harus menjadi pribadi yang lebih baik supaya ke depan saya bisa menjadi orang hebat, orang baik, dan dipenuhi dengan kelimpahan. Saya bisa menjadi berkat buat diriku dan orang lain. Dan kalaupun memang dia ingin datang kepadamu saat ini, karena ada beberapa juga ingin datang kepadamu, dia ingin ibaratkan menjadi orang yang baru. Itu pun kalau seandainya kamu memberikan kesempatan untuk dirinya, yang mana dia mau merubah atau membuktikan kepadamu bahwa dirinya sudah berubah dan ingin membahagiakanmu. Itu pun kalau kamu mengizinkan dia masuk dalam hidupmu lagi. Tetapi kalau tidak, ya dia hanya bisa memberikan doa dan mengucapkan terima kasih atas apa yang sudah pernah kamu lakukan, apa yang sudah pernah kamu berikan, yang belum dia bisa balas itu. Ya, tetapi suatu saat nanti ya dia berusaha untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan datang kepadamu untuk bisa membalasnya. Tetapi kalau tidak, ya hanya doa saja yang bisa dia berikan kepadamu. Dia tulus juga ya, artinya mungkin dulu dia ego, tapi karena seiring waktu dan banyak pembelajaran hidup, sehingga akhirnya dia bisa lebih mengerti makna dari kehidupan. Wah, ya begitu ya. Kalau orang keras kepala di mana-mana, kita biarkan aja. Nggak bisa kita mau bilang harus. Dia biarkan, kamu biarkan aja. Akhirnya dia sadar sendiri dan dia tersadar akan ternyata kamulah yang terbaik dari yang terbaik. Seperti gitu. Dan yang ingin dia katakan kepadamu, maaf, hanya permohonan maaf. Sudah pernah membuatmu terluka, dan semoga kamu bisa memberikan pemaafan itu untuknya ya. Oke, itu yang saya lihat dari file kedua. Semoga resonate. Dan untuk koneksi di sini, saya lihat dari zodiak ada Libra, ada Virgo, ada Cancer, Aries, ada Sagittarius, Capricorn, Pisces, Taurus, dan Leo ya. Dari inisial ada huruf K, A, J, S, Y, T, F, D, Z, Q, W, P, A, dan U ya. Ada beberapa yang double, berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Oke, kita lanjut lagi ke file ketiga. Semoga resonate untuk file kedua. Oke, kita ke file ketiga. Saya ambil dulu file kedua. Kita ke file ketiga. Oke, berikan energi kalian yang memilih file ketiga sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian, bintang Gemini yang memilih file ketiga. Kita lihat apa yang terjadi untuk dirimu Gemini ataupun orang yang terkoneksi denganmu saat ini. Oke, kartu pertama yang keluar di sini ada Transit ya. Oke. Di sini ada Gleam. Di sini ada Aura. Di sini lagi ada Trust. Dan saya ambil satu kartu lagi, ada Legacy ya. Oke, apa yang terjadi untuk kamu file ketiga? Dia merasa bahwa dirimu sangat-sangatlah membuat hidupnya nyaman ya. Hampir seperti apa ya, kalau dibilang file kedua, tetapi di sini lebih ke spiritualis ya, dimana mungkin dulu hidupnya penuh dengan amburadul ya, sekarang dia lebih mendekatkan diri kepada semesta, dimana semesta menuntun itu ya. Dari dirimu dia banyak belajar tentang arti kehidupan, arti tidak melekat, arti kepasrahan, arti berserah ya. Jadi mungkin dia dulu terlalu banyak logika ya, sekarang dia lebih merasa harus bisa lebih tentramkan jiwa ya. Ibaratkan kalau di sini untuk perjalanan spiritual ya, dia masih ibaratkan masih belajar ya, dan semua itu dia dituntun oleh dirimu. Kenapa ya? Mungkin kamu rajin beribadah, yang mungkin dulu dia nggak pernah beribadah, ataupun jauh dari semesta, jauh dari Tuhan ya, ataupun mungkin kondisinya dia melihat dari sisi pesonamu, yang mana
kamu mungkin ya contoh ngaji atau apa ya, jadi kayak seakan-akan nih kok ada ketertarikan gitu ya dari pakaianmu, mungkin berhijab ya, jadi dia kok dulu saya suka yang mini-mini, sekarang kok saya suka yang melihat wanita ini contoh ya, yang tertutup, yang soleha, yang etikanya juga bagus, ataupun mungkin kondisinya ya walaupun mungkin kamu tidak berhijab tetapi betul-betul kamu mempunyai ketulusan yang sangat up, artinya spiritualitas kamu tuh tinggi gitu, di mana kamu selalu berpikiran positif, energi positif, dan selalu mendoakan orang-orang yang terbaik ya. Contohnya kamu berbagi, terus yang kedua juga itu berbagi kan sama saja kita memberikan berkat ya, sama saja kita berdoa untuk mereka dan kita berdoa untuk diri kita, untuk dalam artian gini, kita berbagi itu kan berarti dalam artian menolong, tapi sama saja doa untuk diri kita juga ya, setidaknya berkat itu bisa kembali ke kita 2 kali lipat ya. Kalau mereka ya setidaknya doa untuk mereka supaya ataupun mungkin dalam artian dari kita ya, mereka punya doa yang dimana berkat itu dititipkan dari kita gitu, jadi mereka punya doa terkabul. Dan untuk kamu contohnya kalau saya memberikan sedekah ya, sedekah berarti saya berpikir bahwa pasti semesta akan membantu saya di hari ini ke depan gitu ya, dan pada saat ini saya membantu orang. Nah itu sama, artinya dia merasa bahwa dulu biasa kok, sedekah biasa aja atau apapun, tapi dia sudah mendapatkan bukti bahwa bukti itu nyata, bahwa ternyata kalau kita mendekatkan diri secara personal dengan semesta, kita mempunyai berkat tersendiri. Nah itu dari kamu ya, dimana dulu dia nggak percaya ya, tetapi saya lihat di sini kamu lebih bisa menuntun dia, dimana mungkin dia egois dengan kerendahan hatimu, akhirnya dia bisa belajar untuk bisa mengontrol diri dan lebih dekat dengan semesta, lebih dekat dengan orang-orang yang sevibrasi dengan dirinya. Wow. Terus di sini juga dia merasa bahwa kamu itu orang yang bisa dipercaya ya, kamu orangnya tulus, dan kamu juga itu orangnya nggak neko-neko ya, kalau kamu bantu sepenuh hati tanpa meminta apapun ya, dan pemaaf paling utama ya. Dia merasa bahwa kamu tuh orangnya sosok yang pemaaf, walaupun mungkin kondisinya muka kamu kayak macam nggak ini ya, cuek ya, tetapi kalau ada yang menyakiti ataupun mungkin pernah dia menyakitimu ya, kamu selalu memberikan pemaafan. Nah ini yang dia suka dari dirimu, artinya ada kebangkitan spiritual juga untuk lebih memaafkan, ada penerimaan, ada berserah, surrender, dan ya lebih mencintai diri sendiri. Jadi seperti itu yang dia rasakan ya saat bersamamu ya. Dan yang ingin dia katakan kepadamu juga ya, terima kasih kamu sudah masuk dalam hidupku, sudah memberikan harapan baru untukku, semangat baru dan pikiran yang baru ya. Semoga jiwaku ini bisa lebih up ya, dan dirimu juga bisa lebih baik ya. Saya doakan ke depan hidupmu jauh lebih baik, dipenuhi kelimpahan dan kebahagiaan ya. Jadi ada doa-doa, karena untuk dirinya aja belum bisa memberikan atau membalas kebaikanmu ya, cuman bisa memberikan doa semoga semesta yang membalas. Jadi dia bangga bisa memilikimu, ataupun mungkin kondisinya dia bangga juga berterima kasih ya kepada semesta, dimana ya banyak telah mempertemukan dirimu dengan dirinya, yang mana banyak pelajaran yang bisa dia ambil, dan ya akhirnya bisa memulihkan kehidupannya yang mungkin dulu agak sedikit tidak baik, dan akhirnya sekarang bisa terpulihkan, bisa tercerahkan, seperti gitu ya. Oke, itu dari file ketiga, semoga resonate. Dan untuk koneksi di sini saya lihat ada Sagittarius ya, ada juga Cancer, ada Taurus, Leo, Gemini, Libra, Scorpio, dan Aries. Wah ini double ya, yang double bagus. Oke, untuk inisial ada huruf K, A, B, D, ada huruf J, H, O, P, Y, W, Z, Q, R, D, A, dan L ya. Ada beberapa yang double berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya Gemini ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.